salat bisa membina pribadi agung, bagaimana salat menjadi penyelesai masalah dalam kehidupan, kalau kategori kita masih dalam kategori yang 1 sampai 6 tadi. Makanya perlu kita tingkatkan dari tidak solat kepada solat, dari bolong-bolong pada istiqomah sampai kepada peringkat yang ke-7 sekurang-kurangnya. Barulah dikatakan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kenapa tadi orang sudah solat tidak berubah? Karena tadi peringkatnya masih peringkat di bawah. Maka dikatakan kan, kalau hanya orang Islam itu tidak ada jaminan pertolongan dari Allah, melainkan orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wallahu waliyul muttaqin, wallahu waliyul mu'minin. Allah menjadi penolong, pembela orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau hanya masih jadi orang Islam, Allah belum bela lagi, belum bantu, maka Allah biarkan. Wahai saudara asosiasi ruga, minta ilmu serta beramal. DAO Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah berada di ruangan podcast yang sangat kita cintai ini tentunya, dan telah hadir narasumber bersama kita di sini. Masya Allah, beliau bernama Ustadz Mujibur Rizal dan beliau juga merupakan motivator. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, tema yang akan kita bahas di sini dan sekarang ini yaitu salat menyelesaikan segala masalah. Masya Allah. Langsung saja kita menyapa Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Telah bertemu kembali lagi nih Ustaz. Masya Allah. Kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz telah hadir di sini. Ya, seperti biasanya menyampaikan ilmu dan memberikan pelajaran untuk kita semua tentunya. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta, tanpa menunggu lama langsung saja kita mendengarkan pembahasan dengan tema salat menyelesaikan masalah kepada Ustaz. Kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Baik, berkaitan dengan tema kita hari ini ya, salat menyelesaikan berbagai masalah ya. Jadi sedang kita lihat di hari ini ya, apa yang terjadi di dunia maupun di sekeliling kita hari ini ya, kerusakan-kerusakan yang terjadi ya, seperti korupsi, pembunuhan, perzinahan, kemudian pencurian ya, kemudian juga pembulian, bahkan kerusakan-kerusakan yang merajalela di tengah masyarakat ya, dan itu sudah merata kita lihat di hari ini ya. Bahkan kalau kita lihat di kota-kota besar itu lebih-lebih lagi ya. Jadi sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini? Mengapa bisa seperti ini gitu? Dan bagaimana solusi jalan keluarnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini gitu ya? Jadi menarik, ada satu filosofi dari pertanian ya. Ada sebuah contoh ya. Jadi katakanlah pohon mangga ataupun pohon jambu ya. Dia berbuah. Mangga ini berbuah. Dan ketika berbuah, ketika kita ingin makan, kita kupas, tapi rupanya ulat banyak, busuk. Allah. Ya. Jadi mangga tadi kita buang. Maka kita berfikir waktu itu, ini supaya nanti berbuah dengan baik ke depan, maka mangga-mangga yang busuk ini kita buang, kemudian ranting-rantingnya kita potong, atau cabang kita potong. Nanti keluar ranting baru, daun baru, bunga baru, buah baru, berharap bisa jadi buah yang baik, yang manis. Tapi ternyata setelah ditunggu, maka buahnya pun busuk kembali. Karena mengapa? Karena kita ini bukan ahli pertanian. Jadi kita ini masyarakat yang menikmati hasil pertanian. Tetapi bagi seorang ahli pertanian, ketika dia melihat buah yang busuk tadi ya, ahli perkebunan, maka bukan saja dia membuang buah-buah yang busuk ya, memangkas ranting-ranting atau cabang, tapi dia perbaiki di akar pohon mangga tadi. Dia beri pupuk, yaitu pupuk buah.
maka setelah dia perbaiki akar, maka dia beri pupuk, kemudian dia akan melahirkan, akan menjadi buah-buah yang baik kemudian, yang tidak lagi busuk. Kalau dipupuk tadi ya? Pupuk tadi, ya, akar tadi diperbaiki. Itulah seorang yang faham tentang pohon, yang faham tentang pertanian atau perkebunan. Seperti itu. Jadi akar persoalan itu yang dicari. Demikian juga seorang dokter, ketika ada satu penyakit, maka diagnosa itu penting untuk melihat latar belakang, asal muasal tadinya sakit tadi gitu. Nah, jadi bagaimana caranya gitu kan? Nah, demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Perjudian, perzinahan, pembunuhan, kerusakan masyarakat hari ini, kerusakan akhlak, itu adalah buah-buah yang kita tafsirkan sebagai buah-buah yang rusak tadi. Maka ketika kita tidak faham cara menyelesaikan berbagai persoalan ini, yang terjadi adalah maka kita akan tangkap, kita akan pukul, masukkan penjara dan sebagainya, kita hukum dia, tapi yang terjadi setelah itu terjadi kerusakan-kerusakan berikutnya karena ada persoalan dasar. Ya, sebab terjadi kerusakan itu kita tidak pernah perbaiki, atau akar persoalan dari permasalahan hari ini tidak kita perbaiki. Jadi persoalan hari ini bagaikan buah-buah rusak, buah yang busuk dari akar yang rusak juga. Berarti pengulangan aja. Pengulangan saja. Maka tidak cukup manusia ini hanya dihukum, hanya dipenjara atau dipukul dan sebagainya, disakiti, tapi diperbaiki kehidupannya, diperbaiki dirinya, diperbaiki insaniahnya. Maka bagi seorang yang faham tentang ilmu kemanusiaan, ya, maka dia perbaiki akar persoalan manusia ini ada pada akidahnya, pada imannya. Maka akidah ini akarnya, iman ini perlu diperbaiki. Ya. Nah, jadi itulah cara memperbaiki manusia ini. Sebagaimana ketika Rasulullah mengobati penyakit masyarakat jahiliyah dulu, maka Rasulullah perbaiki iman manusia saat itu. Ya, iman yang sudah rusak, keyakinan sudah rusak, akidah sudah rusak itu diperbaiki. Ya, kemudian diisi dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, sehingga akan lahirlah ketika iman kita telah kuat, ya, akidah yang tepat, yang benar, maka syariat diamalkan dengan sempurna, akan lahirlah akhlak yang mulia. Ya. Tapi ketika akidah tidak benar, ya, syariat tidak juga diamalkan secara baik, maka akhlaknya akan lahir akhlak yang tidak baik juga. Nah, ini persoalan. Jadi akidah akhlak sangat berkait. Jadi akidah, syariat, akhlak itu dia satu kesatuan yang mesti kita laksanakan. Tapi persoalan pertama adalah pada akidah. Nah, jadi dokter yang baik itu, yang faham betul tentang kehidupan manusia itu, memperbaiki akidah manusia itu, iman manusia itu, yang bertapak di hati manusia itu. Jadi hati itu perlu diperbaiki. Nah, jadi kemudian berkaitan dengan syariat, tentulah syariat yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi itu yaitu solat. Dan solat merupakan perkara yang pertama ditanya nanti, setelah perkara iman. Solat yang akan ditanya. Kalau solat kita benar, maka akan selesailah persoalan yang ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau ketika ditanya di yaumil hisab nanti solat kita tidak selesai, yang lain itu pun tidak selesai. Jadi walaupun kita sudah berhaji, kita sedekah banyak, kita menjadi seorang yang hebat di dunia, kan, seorang qari ataupun seorang yang alim, tapi solat kita tidak selesai, maka persoalan itu tidak akan menyelesaikan persoalan kita. Tapi bila solat sudah selesai, maka yang lain pun akan ikut selesai juga. Karena solat merupakan adalah perkara yang paling besar, yang utama ditanya setelah persoalan iman di akhirat nanti. Penentuan juga. Penentuan sekali. Nah, jadi penting, artinya menyelesaikan persoalan manusia itu juga berkaitan dengan solat itu sendiri. Ini lantas bagaimana filosofi dan keagungan solat, Ustaz? Ya, jadi ya, kita perlu faham juga falsafah atau filosofi, ya. Jadi kan setiap agama itu dia ada proses penyembahan, ya. Jadi kita ini Islam, agama Islam. Kita ini menyembah Allah. Jadi proses untuk menyembah Allah itu adalah melalui solat. Ya. Jadi kalau di dalam Islam itu peribadatan yang utama itu adalah solat atau sembahyang kata orang kita, ya, yang merupakan tiang agama atau ibu segala ibadah. Ya. Jadi solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka dialah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkannya, dia menentukan agama. Allah. Jadi sudah cukup jelas, ya? Jelas. Jadi kalau kita menegakkan solat,
kita menegakkan tiang agama, tapi kalau kita meninggalkan solat, sebenarnya kita yang meruntuhkan agama. Jadi jangan salahkan musuh. Selama ini kita selalu salahkan musuh, ini enggak betul, padahal ramai orang kita yang tidak solat, ya kan? Sebenarnya kita yang sedang meruntuhkan agama kita sendiri, kan? Karena solat itu sangat berkaitan dengan agama, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi solat itu juga dia merupakan ibadah, kumpulan ibadah dari para malaikat, ya. Kemudian juga ibadah-ibadah umat-umat Nabi terdahulu, ya, digabungkan dalam solat yang kita hari ini, yang dalam sehari semalam 17 rakaat. Jadi keagungannya luar biasa, ya. Jadi sempurna keadaan ibadah dari para malaikat dan Nabi terdahulu itu ada pada solat yang kita laksanakan hari ini, ya. Umat Nabi Muhammad, ya. Kita tahu ya, kalau malaikat itu ada yang tugas ruku saja, ada yang sujud saja, ada bertasbih saja, betul. Ya. Jadi umat-umat Nabi terdahulu juga mereka menyembah Allah dengan melalui salat juga, tapi sempurnanya itu pada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat keagungannya luar biasa, ya. Jadi solat ini juga di antara ciri-ciri keagungannya, ya, ia merupakan ibu segala ibadah yang melahirkan segala kebaikan. Maka ibu segala ibadah, dan dari situ juga lahir kebaikan-kebaikan. Artinya kalau benar salat kita, maka akan melahirkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau salah salat kita, maka melahirkan keburukan-keburukan. Sebab itu kita lihat ada orang semakin salat kok tidak berakhlak mulia seperti itu, ya. Ini kan itu di antara persoalan pada kita, ya. Juga merupakan tiang agama, ya. Dia diperintahkan oleh Allah secara langsung melalui Isra Mi'raj. Itu keagungannya. Perintah-perintah lain Allah wahyukan kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah SAW, ya. Kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Tapi yang solat ini memang Allah, ya, jemput Rasulullah untuk menerima melalui Isra dan Mi'raj. Itu di antara keagungan ibadah solat. Spesial, ya? Spesial sekali, ya. Jadi tidak main-main, ya. Nah, kemudian siapa yang meninggalkan solat, dalam hadis dikatakan menjadi kafir, ya. Kemudian juga solat melibatkan seluruh anggota badan, ya. Sejak kita niat tertib sampai tertib itu dia melibatkan semua anggota tubuh, anggota badan, ya. Bukan saja yang zahir gerakan, karena kalau kita belajar fiqh itu ada rukun fi'li, rukun qalbi dan qauli, ya. Kemudian juga solat diisyaratkan suci lahir dan batin, ya kan, taharah, ya. Syaratnya itu mesti suci lahir dan batin, ya. Jadi bukan tiba-tiba solat atau tidak. Jadi begitu besarnya solat itu, sebelum kita solat kita mesti bersuci dulu. Seperti itu. Bukan saja suci lahir tapi juga batin kita dari sifat-sifat mazmumah, ya, dari riya, ego, sombong, ya, takabur, ya, dan sebagainya. Nah, itu di antara beberapa keagungan atau falsafah salat itu sendiri. Sebenarnya kalau kita huraikan banyak lagi, ya. Itu mesti detail nanti. Ya. Okey, tadi saya menyikapi terhadap poin tentang ciri-ciri keagungan solat itu. Itu membangun insaniyah, ya. Artinya solat itu melahirkan ibadah atau perbuatan yang baik-baik yang lainnya. Ini lantas juga ketika kasusnya ini ada orang yang solat, kemudian tidak mencerminkan perbuatan baik, itu mengapa solat tidak membangunkan insaniyah atau perbuatan baik itu? Ya, ini sebenarnya nanti kita akan huraikan di hujung nanti, ya. Tapi kita singgung sedikit bahawa kalau solat tidak menepati syarat rukunnya, ya, maka solat itu tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat itu hanya menjadi sebuah gerakan ritual biasa saja dan bagaikan bersenam saja. Tidak ada rasa khusyuk. Sedangkan solat yang boleh merubah manusia itu ketika sampai pada peringkat khusyuk tadi. Ya, jadi kalau kita lihat hari ini, kenapa orang solat semakin solat tapi sendal di masjid boleh hilang, gitu, ya. Ini persoalan di mana? Tapi sedangkan dikatakan inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kenapa tidak tercegah? Hari ini kita dalam dunia yang luas, dalam masyarakat kita, orang solat juga tapi berjudi jalan juga, bermaksiat jalan juga. Di mana salahnya? Di mana salahnya? Apa persoalannya? Itu yang mesti kita kaji nanti, syarat rukunnya dan sebagainya, ya. Sehingga inilah yang perlu kita perbaiki. Jadi dengan kita perbaiki solat, sebenarnya kita sedang memperbaiki kehidupan manusia. Ya, perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya. Jadi hari ini persoalan-persoalan yang terjadi hari ini di tengah masyarakat, semestinya kita mulai juga dengan memperbaiki solat. Jadi mudah. Jadi kalau kita hitung-hitungan manusia kan, ini kalau korupsi kita tangkap,
kita hukum sekian tahun, kalau narkoba sekian tahun, ya. Kemudian kalau merampok demikian juga, kalau membunuh sekian tahun juga, dan sebagainya, undang-undang hari ini kan. Tapi kita melihat kenapa semakin ramai hari ini, yang semakin banyak ditangkap, semakin banyak juga yang terjadi kerusakan-kerusakan masyarakat. Di mana kenapa? Yang kita perbaiki ini hanya tataran lahiriah saja. Kita hanya menghukum saja, tapi tidak membina, membangun, merubah jiwanya. SDM ya? Ya. Jadi solat ini juga satu sebab juga untuk kita merubah manusia tadi itu. Kita perbaiki solat kita. Jadi dengan keadaan-keadaan hari ini yang terjadi pada hari ini sebenarnya dapat kita perbaiki dengan kita memperbaiki solat. Jadi masalah-masalah yang ada di diri kita pribadi, masalah di rumah tangga kita, suami istri, anak-anak, masalah di kantor, kemudian masalah di kota kita, ya, masalah di desa kita, di provinsi, bahkan masalah di negara sampai ke dunia global, dapat kita selesaikan dengan bagaimana setiap individu masyarakat yang muslim memperbaiki salatnya. Maka ketika kita berbicara tentang perbaiki solat itu luas sekali. Karena bicara solat juga berkaitan dengan syarat dan rukunnya. Dan di antara syarat rukunnya itu berkaitan dengan suci kan, bersuci kan, bersuci bab taharah. Kalau kita mengaji di dalam kitab itu bab taharah ya. Nah, coba kita lihat hari ini, sudah benar tidak taharah kita hari ini? Secara umum ya, cara kita beristinja, ya, mengambil wudhu dan sebagainya sudah benar tak? Itu dalam kita di dalam kita menyelesaikan bab taharah kita kan. Kemudian cara kita mencuci pakaian, katakanlah yang bernajis dengan tidak bernajis, atau makanan yang bernajis dengan tak bernajis, bagaimana cara menyucikannya. Nah, coba kita lihat, mungkin itu juga membuat makanan kita menjadi keras kan. Hati itu ditempa oleh makanan. Maka ketika makanan itu walaupun dia halal cara kita mendapatkan, tapi salah cara kita menyajikan, juga menjadi najis. Maka najis, perkara haram yang masuk ke dalam tubuh itu, maka membuat hati menjadi keras. Maka rusaklah kehidupan manusia di hari ini. Itu contoh ya, contoh. Nah, kita kembali kepada solat tadi, artinya kalau kita ingin perbaiki kehidupan manusia hari ini, memperbaiki diri, keluarga, masyarakat, dan lebih luas bangsa negara kita ini, coba kita lihat, kita cek solat kita hari ini sudah benar atau tidak. Nah, ini penting ya. Ya betul. Kalau dulu itu ada istilah, ada orang yang datang ke imam. Imam tolong cek solat saya sebentar. Atau imam periksa Fatihah saya. Tahsin Fatihah. Sekarang sudah sirna itu. Bahkan kalau kita misalnya pergi umrah haji kan, itu kan di Madinah ya, tradisi dulu. Kemudian di Mekah ya. Sebenarnya di masjid-masjid kita dulu seperti itu dulu ya. Jadi dulu institusi pendidikan itu yang utamakan di masjid dan Rasulullah. Dulu di Aceh pun masjid menasah menjadi institusi pendidikan utama kepada masyarakat ya. Jadi setelah solat berjamaah itu akan ada ulama-ulama, kemudian ustaz-ustaz yang memanggil, mari kita tahsin bacaan Fatihah kita, bacaan solat kita sehingga menjadi benar. Itu segi bacaan ya. Belum lagi perkara-perkara yang sifat rukun-rukun yang lainnya ya. Maka apabila kita benahi bacaan solat, kemudian rukun syaratnya, maka akan lahirlah satu keagungan daripada solat itu sendiri ya. Di antaranya bagaimana? Yaitu akan melahirkan pribadi yang kuat keyakinan dan agung. Kuat keyakinan dengan Allah bila kita perbaiki solatnya. Kemudian melahirkan pribadi yang kuat imannya ya. Kemudian melahirkan pribadi yang kuat akhlaknya, yang baik akhlaknya, yang indah akhlaknya. Kemudian melahirkan pribadi yang berdisiplin dalam hidupnya. Kita ni kan kalau kita solat, jam sekian azan, kita bersiap-siap ya. Bukan saja ketika azan kita baru solat, tapi para orang-orang soleh bertakwa ini, mereka menunggu-nunggu waktu solat. Bukan seketika azan ya. Begitu adab mereka dengan Allah ya. Jadi menjadi orang disiplin. Jadi ketika kita dapat disiplin dengan solat, insya-Allah kehidupan lain pun akan menjadi berdisiplin. Tapi kita misalnya bangun subuh telat, itu akan berdisiplin pada mandi menjadi telat, persiapan ke kantor, kerja, kuliah menjadi telat, dan akhirnya kerja-kerja di kantor pun menjadi terabaikan. Tapi ketika kita sudah disiplin dengan solat, insya-Allah yang lain pun akan terdisiplin dengan sendirinya. Jadi apabila kita perbaiki solat ini, maka akan terperbaiki kehidupan pribadi kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Akhirnya semua menjadi disiplin, menjadi baik. Seperti itu. Jadi ini ya kaitannya. Jadi kalau kita lihat hari ini, ini kita tangkap saja orang kita semacamnya, tidak hanya demikian. Itu hitungan matematik kita. Tapi dalam hitungan matematik atau dalam ilmu Allah yang kita tidak menjangkaunya, ya, dengan kita perbaiki solat ini, maka secara otomatis nanti masalah-masalah yang kita hadapi hari ini, baik secara pribadi, masyarakat, keluarga kita, insya-Allah akan terperbaiki sendiri. Allah yang akan sendiri memperbaikinya. Itu janji Allah. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya itulah rahasia kejayaan atau kesuksesan Rasulullah membangun masyarakat
madani dulu, masyarakat yang Islami seperti dulu ya. Okey, ini juga kalau kita bertanya, karena rentan sekali itu orang-orang yang meninggalkan solat itu pasti di usia muda, Ustaz. Ya, ya. Dengan alasan berat, ya. dengan alasan sibuk, ya. dengan alasan lu kudo. Ya, ya. Itu mengapa solat itu bisa menjadi berat? Ya, jadi sebelum kita melangkah kepada mengapa solat itu menjadi berat, ya, tadi ada yang menarik bahwa mengapa solat tidak membangunkan jiwa kita. Iya, betul. Membangunkan ruh kita, ya, membangunkan insaniah kita. Ya. Jadi kalau kita melihat secara umum dulu, ini supaya kita bisa melihat secara umum, ya, apa yang jadi persoalan masyarakat. Ya. Jadi solat ini pun ada 9 kategori dia. 9 kategori. 9 kategori peringkat orang solat, ya. Jadi yang pertama itu ialah golongan umat Islam yang sudah tidak solat. Ramai ini umat Islam tidak solat. Kita mesti akui. Dan kalau ingin melihat hari ini, kita mesti jujur, ya, ketika berkumandang azan, mana lebih ramai kedai kopi dengan masjid atau musola? Kedai kopi. Kedai kopi, ya. Jumat itu banyak sekali motor bukan di kedai kopi. Ya, jadi itu kan menjadi kayu ukur, ya. Kayu ukur pertama kepada kita jalan tidaknya syarat Islam dalam masyarakat kita. Ya, jadi ramai juga ternyata umat Islam sekarang secara umum, ya, itu tidak solat. Jadi kalau tidak solat bagaimana hukumnya? Ya kan, kita sudah uraikan tadi di awal tadi, ya. Yang kedua, golongan yang umat Islam yang mengerjakan solat secara jahil. Jahil ini tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Jadi kalau katakan kenapa solat? Ya, nenek saya solat, ayah saya solat. Ya kan, kenapa takbir? Ya, nenek saya takbir, kakek saya takbir. Begitu sajalah katanya kan. Jadi tidak ada ilmunya, ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang solat tapi tidak mampu melawan nafsu sehingga tidak istiqomah mengerjakannya. Kadang-kadang solat, kadang-kadang tidak. Ya, jadi sehari itu misalnya subuhnya solat, ya, zuhurnya solat, tapi ketika maghrib, isya tidak solat. Jadi solat bolong-bolong. Itu kategori yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama tadi memang langsung tidak solat. Yang kedua jahil. Yang ketiga solat bolong-bolong. Itu kategori manusia umat Islam di hari ini, ya, dalam peringkat solatnya. Pada faktanya seperti itu. Faktanya seperti itu. Kemudian yang keempat, golongan yang mengerjakan solat, faham ilmunya, tetapi fikiran tidak ditumpukan sepenuhnya atau dia lalai dalam solatnya. Itu kita, ya. Dia faham ilmunya, sudah tahu rukun syaratnya, rukun fi'lnya, rukun qauli dan sebagainya, kan. Kemudian ketika dia solat tapi dia tidak menumpu. Kadang-kadang dia teringat hal-hal yang lain, ya. Kadang-kadang banyak hal-hal di luar itu bisa dia ingat di dalam solat, ya. Hilang kunci misalnya, hilang kunci itu, ya kan, kita hilang kunci entah di mana. Ketika solat kan, tadi saya masuk ke belakang dapur meja, alhamdulillah dapat, ya. Di dalam solat dia ingat. Dia atur rekonstruksi. Dia rekonstruksi dalam solat, ya. Bahkan filem yang durasi 3 jam bisa selesai dalam 2 rakaat solat. Seperti itu. Nah, ini kan solat-solat yang kita hari ini, ya, kategori kita, ya. Itu kategori yang keempat, ya. Kemudian yang kelima, golongan salat faham ilmunya tapi seperti orang yang main tarik tali. Ya, tarik tali ini maksudnya sebentar khusyuk, sebentar tidak. Sebentar menumpukan fikiran, sebentar tidak, gitu, kan? Labil, ya. Masih labil, ya. Jadi kalau dalam kita mengaji dalam kitab Imam Ghazali itu kan seperti orang menarik lembu, ya, di sawah itu, ya. Kadang dia mau makan ke kiri, kan, mau makan padi, kita tarik ke kanan lagi, seperti itu. Jadi kadang kita begitu, kadang kita bisa tumpu, sebentar kita teringat, kita khusyuk, sebentar hilang lagi. Itu yang kategori yang kelima, ya. Kemudian yang keenam yaitu golongan yang mengerjakan solat bertepatan dengan ilmunya sudah dapat, ya, tidak jahil lagi, ya. Kemudian dapat berkonsentrasi dan menumpukan bacaannya tetapi tidak dapat memahami setiap lafaz yang diucapkan. Ini dalam kategori solat awamul muslimin, orang awam. Ya, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi dia nggak ngerti apa ta'rifnya atau pengertiannya. Jadi susah sekali sebenarnya untuk khusyuk seperti itu, ya. Nah, itu yang keenam. Yang ketujuh, golongan yang mengerjakan solat bertepat dengan ilmunya dapat membuat penumpuan dalam solat sehingga tidak teringat lagi perkara yang ada di luar solat. Nah, ini baru dikatakan sebagai orang yang soleh. Jadi
yang ketujuh nih. Dari 1 sampai ke 6 tadi masih belum selesai lagi. Jadi peringkat salat orang yang soleh itu golongan yang ketujuh. Yang ketujuh ya. Kemudian yang ke-8 yaitu golongan yang dalam salatnya dapat menghayati dan menjiwai setiap makna perkataan yang dibacanya, setiap lafaz yang dibacanya selain difahami dan difikirkan juga dijiwainya, ya, dihayatinya sehingga terkesan ke dalam hatinya. Inilah golongan muqarrabin. Ya. Jadi penjiwaannya, khusyuk yang sudah datang, semacamnya ya. Dan kemudian terakhir yaitu golongan yang ke-9, golongan yang dalam solatnya selain dapat memahami dan menghayati setiap bacaan yang dibacanya dalam solat, kemudian apa yang difahami itu difikirkan sungguh-sungguh di jiwanya sehingga dia asyik tenggelam dan mabuk dengan Allah. Teringat dengan Allah, khusyuk dengan Allah, tidak teringat perkara lain, fana pada perkara yang lain ya. Sebab itu kita lihat para sahabat ya, seperti Sayyidina Ali ya, ketika ingin mengeluarkan panah yang terkena kakinya kan, dia solat dulu, maka ketika dia fana dengan Allah maka dengan mudah dicabut. Ini sudah peringkat-peringkat orang yang luar biasa ya. Betul. Nah, jadi yang selamat tadi hanya peringkat yang ke-7, ke-8 dan ke-9. Sedangkan 1 sampai ke-6 kategori. Inilah kondisi real masyarakat kita di hari ini. Dan termasuk kita yang saya sendiri yang ngomong seperti ini ya. Jadi bagaimana salat bisa membina pribadi agung, bagaimana salat menjadi penyelesai masalah dalam kehidupan kalau kategori kita masih dalam kategori yang 1 sampai 6 tadi. Makanya perlu kita tingkatkan dari tidak solat kepada solat, dari bolong-bolong pada istiqomah sampai kepada peringkat yang ke-7 sekurang-kurangnya. Barulah dikatakan inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kenapa tadi orang sudah solat tidak berubah? Karena tadi peringkatnya masih peringkat di bawah. Maka dikatakan kan, kalau hanya orang Islam itu tidak ada jaminan pertolongan dari Allah, melainkan orang-orang yang beriman dan bertakwa ya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wallahu waliyul muttaqin, wallahu waliyul mu'minin. Allah menjadi penolong, pembela orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau hanya masih jadi orang Islam, Allah belum bela lagi, belum bantu, bahkan Allah biarkan. Seperti Islam KTP seperti itu. Maka dari itu dalam salat begitu juga peringkatnya, mesti kita kejar peringkat yang ke-7, ke-8 dan ke-9 tadi ya. Sekurang-kurangnya yang ke-7 tadi ya, kita dapat khusyuk. Maka dari salat yang khusyuk tadi, dia akan membakar mazumah kita. Karena salat ini juga membakar mazumah ya. Jadi sifat ego, sombong, riak semacam akan dihilangkan dengan salat itu tadi. Maka ketika kita sudah hilang sifat-sifat mazumah tadi, maka lahirlah akhlak yang mahmudah ke tengah masyarakat ya. Jadi nampak dia berkasih sayang, bertutur kata, akhlak sopan sebagainya, menjadi obor ke tengah masyarakat, memperbaiki keadaan masyarakat. Jadi dengan kita perbaiki solat dari peringkat tadi, maka akan lahirlah masyarakat yang baik, dan dari masyarakat yang baik inilah akan lahir suatu keadaan kehidupan sosial yang baik juga. Maka dikatakan tadi solat dapat menyelesaikan berbagai masalah, dari masalah diri, pribadi, keluarga sampai kepada persoalan masyarakat. Maka dari itu penting sekali untuk kita stressing point memperbaiki kehidupan masyarakat ini juga dengan memperbaiki solat. Ini penting. Di situ kuncinya. Ini juga kita bagaimana caranya Ustadz menyanggah atau menyikapi atau memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang mengatakan seperti ini. Rugi solat tapi masih hatinya masih buruk katanya seperti itu. Itu bagaimana Ustaz? Jadi bayangkan ya, kalau kita solat pun masih buruk, apalagi kalau kita tidak solat. Kalau kita seperti itu ya. Jadi kata orang seperti Allah, untuk apa pakai jilbab ya kan? Tapi masih tidak baik ya kan? Jadi kita jawab demikian, yang tidak pakai jilbab menutup aurat tidak baik. Yang sudah pakai jilbab atau menutup aurat tidak baik, apalagi yang tidak menutup aurat. Kenapa? Menutup aurat itu perintah Allah. Artinya mereka sombong kepada Allah, mengingkari perintah Allah. Adakah baik orang yang mengingkari perintah Allah? Tidak. Jadi solat mereka juga kepa salat, sembahyang tapi hana get ya kan? Artinya walaupun kita ini jahat, kita tidak baik, kita masih jahil, masih dhaif semacamnya, solat, jangan tinggal solat. Karena dengan kita solat nanti Allah sendiri akan menganugerahkan untuk perbaikan kepada kita. Itu rahmat Allah ya. Jadi jangan saya sudah jahat lah, saya sudah rusak sekali nih, nggak mau solat. Jangan demikian ya. Solat ya. Ketika kita, disitulah kita rasa seorang hamba itu, ya Allah, aku masih jahat ya Allah, aku banyak mau maksiat ya Allah, tapi aku ingin berubah ya Allah, ya. Aku ingin solat juga ya Allah, walaupun solatku tidak engkau pandang, tapi aku solat juga ya Allah, karena itu suruhanmu ya Allah. Mungkin dengan itu ya Allah akan datang
sifat rahmannya Allah itu, ya sifat pengasihnya itu, maka dia boleh merubah seseorang itu menjadi baik. Kan karena faktor kesungguhan dia itu tadi. Maka tidak ada alasan bahwa saya jahat, saya nggak mau salat dulu, nantilah salat waktu dah tua nanti. Jangan, sebab usia kita tidak tahu kapan kita mati kan. Karena nanti ketika kita mati, amal ibadah yang paling pertama ditanya setelah iman adalah salat tadi. Salat ya. Saya sangat setuju dengan judulnya, yaitu solat menyelesaikan segala masalah. Karena saya juga melihat satu cerita itu, Ustaz. Ada seorang sahabat, waktu itu dia divonis kakinya itu diamputasi. Jadi waktu itu kan tidak ada alat medis yang canggih. Jadi tentunya sangat lebih menyakitkan ya. Kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada obat bius, ke anestesi dan segala macam. Jadi kata sahabat ini, dia heran juga kok bisa. Itu pun karena sudah didiagnosa oleh dokter. Akhirnya si sahabat ini meminta, kalau mau potong kaki saya, potong ketika saya solat. Dia solat dulu, biar dia ini biar dia nggak merasakan rasa sakitnya. Itu tingkat berapa tuh, Ustaz? Itu yang sebagaimana kita sebut tadi ya, contoh di sahabat Rasulullah jadi ketika mau dicabut anak panah itu ketika dia solat maka tercabutlah panah yang mata panah itu kan dia kalau kita cabut bukan mudah ya. Seperti itu. Okey, ini apakah juga ada pengaruh lain, Ustaz? Seperti makanan mungkin? Jadi ini dia solat ini kan dia berkaitan dengan perkara yang zahir dan batin, yang kemudian juga perkara di luar solat dan di dalam solat ya. Jadi kadang-kadang kita begini, kita solat, tapi setelah kita solat makanan kita tidak ada yang halal ya, ataupun begini maksudnya bukan cara mendapat tidak halal, tapi ketika kita beli itu prosesnya itu tidak halal gitu. Mungkin sumber rezekinya halal, prosesnya tidak halal ya. Jadi kadang-kadang kita juga ketika kita solat, tapi solat sajadahnya bukan dari orang kita, tasbihnya bukan orang kita buat dan sebagainya kan. Maka menarik sebenarnya ketika kita beramal dengan solat yang semestinya ya, jadi kan itu akan melahirkan sebuah tamadun peradaban. Dengan syarat rukunnya tadi kan, kita dengan katakan menutup aurat, syarat solat itu, maka akan lahirlah cara berpakaian, lahirlah cara menjahit baju dan sebagainya. Kemudian juga ketika kita mengambil air wuduk kan, bersuci, cara bersuci sebagainya, akan ada air pep segala macam, lahir tamadun. Jadi dengan perintah solat akan lahir peradaban yang lain. Semacam seperti itu ya. Nah, tapi ini yang tidak terjadi kepada kita hari ini. Karena apa? Solat hanya di dalam solat, tapi di luar masjid, di luar solat, kehidupan kita sudah seperti biasa kembali. Semestinya kita bisa mempertahankannya. Sama dengan khusyuk ya. Khusyuknya itu sebenarnya bukan hanya di dalam solat. Khusyuk itu berawal di luar solat sebenarnya. Berawal di luar solat? Iya. Jadi sebelum solat pun sudah ada lahirkan rasa-rasa khusyuk itu, ingat Allah. Karena kalau kita di luar solat pun sudah ingat pada Allah, maka di dalam solat kamu dah kita ingat Allah. Tetapi ketika di luar solat kita banyak ingat di luar perkara-perkara berkaitan dengan Allah, maka ketika dalam solat itu yang terfikir, yang teringat pada kita. Cerita filem, cerita di kantor, cerita ngopi, cerita kita berwisata dan sebagainya. Betul. Ya, maka menarik dengan pertanyaan tadi yang menulis jawab itu, solat adalah berat. Kenapa berat? Ya, karena dia berat sebelum solat, kemudian berat ketika solat, dan berat ketika setelah solat. Ya, berkaitan. Jadi kenapa solat itu berat sebelum solat? Bermacam-macam hal dalam kehidupan kita sehari yang menghalang dan menjadikan kita menghambat untuk kita solat. Ya, kesibukan pekerjaan, sedang rekreasi, berwisata, sedang acara pesta dan lain sebagainya. Kita sering acara pesta ini kan, pengantin, ya, tamu-tamu, bahkan ketika waktu zuhur itulah ya paling ramai tamu datang. Betul. Luar biasa ya. Terabaikan azan zuhur. Bahkan pengantin karena menjaga makeup dan sebagainya terabaikan solat. Masya-Allah, nauzubillah min zalik ya. Kemudian berat di dalam solat ya, apabila jiwa tauhid lemah ya, tidak kuat akidah kita, tidak faham ilmu tentang Allah, tidak faham tentang ilmu syariat, lebih tentang solat, maka juga mengerjakan solat itu rasa terpaksa, berat sama yang siat kalau hulum, siat ke asalom, pajan hampir istirahat, seolah begitu kan. Padahal solat ini kan mi'raj orang mukmin dengan Allah ya. Pertemuan dengan Allah, kita berbicara, bercakap-cakap dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Sepertinya di situ ada hiburan kita. Kita ingin bertemu dengan Allah kan. Jadi kenapa kita merasa berat tadi kan? Jadi ada persoalan kita itu sendiri ya. Kemudian juga yang ketiga ya,
juga berat ketika setelah solat. Tuntunan dalam solat, contoh inna solati nusuki wa mahyaya ya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya, hidup matiku untuk Allah. Nah, sekarang ketika dalam solat kita berikrar, bahkan kita bersyahadat nanti ketika duduk tahiyat akhir ya. Tapi mampukah kita ikrarkan yang dalam solat itu, kita lazimkan, kita praktekkan di luar solat? Bukan mudah. Ya. Di dalam solat kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang benar ya Allah, seperti itu ya. Tapi adakah ketika di luar solat itu juga yang kita pinta? Bahkan kadang-kadang perilaku kita tidak seperti yang kita minta di dalam solat. Jadi berat sebelum solat, berat ketika solat karena tidak khusyuknya dalam solat, kemudian berat ketika setelah selesai solat. Tuntutan apa yang telah kita lakukan dalam solat tadi tidak dapat kita aplikasikan. Artinya kalau kita dalam solat bisa khusyuk ya, tawadhu, beradab, kita bertemu dengan Allah dengan pakaian yang sebaik-baik pakaian, dengan suci dan bersih, semestinya ya perilaku dalam salat itu dapat kita bawa perilaku kita dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, barulah salat itu dapat memperbaiki berbagai persoalan masalah yang ada di depan mata kita hari ini. Nah, ini saya sangat setuju. Karena juga Ustaz, saya ini sekarang lebih suka dengan dakwah terhadap milenial. Ya, style saya seperti itu, generasi muda ya. Ya, karena juga banyak curhatan atau keluhan-keluhan dari generasi muda ini. Dia mengadu sama saya, Ustaz, bagaimana nih saya solat saya bolong-bolong, atau kehidupan saya nggak teratur nih, atau banyak gundah gelisahnya. Saya bilang kalau misalkan mau teratur hidup, disiplin hidup, ya solat. Iya, betul. Nah, begitu. Betul. Jadi kita mulai dengan berbagai salat. Jadi dalam konteks Aceh hari ini dengan berbagai persoalan Aceh, katanya daerah termiskin, pemimpinnya tidak mau tahu, kemudian rakyat berbagai-bagai hal ya, bala bencana sebagainya. Bagaimana kalau kita perbaiki dengan salat kita hari ini? Ya, jadi kita ajak masyarakat, generasi muda, orang tua kita, pemimpin, ulama, semua bergandengan tangan. Ayo kita perbaiki salat kita. Maka ketika kita perbaiki salat kita, ja'bud dema. Ja'bud dema maksudnya mengaji tentang fardu ain atau hukum-hukum dalam bab salat tadi, bab ibadah tadi. Ya, bagaimana bab taharahnya, bab ibadah sebagainya sampai datang rasa khusyuk itu. Maka insya-Allah saya yakin bahwa kita target 6 bulan saja, setiap masjid, setiap pendakwah, setiap ulama, pemimpin mengajak untuk sama-sama kita perbaiki solat. InsyaAllah dalam waktu 6 bulan ini, maka persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi di Aceh dalam konteks acara ini bisa terselesaikan. Kenapa? Ada faktor bantuan, pembiayaan dari Allah. Allah sendiri akan campur tangan menyelesaikan berbagai persoalan hari ini. Maka dikatakan kan, apabila penduduk satu kampung beriman, bertakwa, ya, maka akan datang keberkatan dari langit dan bumi. Tapi apabila penduduk satu kampung tidak beriman, bertakwa, maka terjadilah yang kondisi hari ini. Nah, kerusakan jadi ya? Mudah ya. Jadi rumusnya mudah sebenarnya. Kembali kepada kita ya. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Jadi karena solat ini berkaitan dengan kehidupan keseharian kita, 17 solat kita laksanakan setiap hari semalam, maka mari kita perbaiki solat kita. Mudah-mudahan dengan kita perbaiki solat kita akan lebih baik ya. Jadi contoh saja, kalau paling mudah itu coba seminggu ini kita solat tepat waktu. Ya, begitu azan kita solat kan, kemudian dengan wirid zikir ya. Kemudian kita sempurnakan syarat rukunnya, taharahnya, ada adabnya. Jangan sampai kita menghadap dengan gubernur, kita boleh pakai baju jas, pakai baju batik ya. Tapi dengan Allah hanya pakai celana jeans, kemudian pakai baju kaos saja. Ini kan beda ya. Memang Allah itu gaib ya, tidak nampak, tapi semestinya bila kita merasa kita hamba dan Allah itu maha besar, maha agung, ya Allah memerhatikan kita, semestinya adab kita lebih daripada kita berjumpa dengan manusia. Iya, betul-betul. Ini terbalik ya. Terbalik ya. Jadi kita perbaiki ini selama seminggu. Yakinlah bahwa dalam setelah itu akan ada jawaban, hidup kita akan lebih bermakna, lebih berdisiplin, dan akan ada rasa tenang dalam hati kita. Hari ini sebenarnya ketika kita tidak tenang, ketika tidak tenang, nyoh aku jak kopi salah, jak kalau nyoh salah, jak kena jak kedih kan, artinya wait lagi aja juga kan. Iya, betul. Coba perbaiki salat. Ya, jadi bukan hanya persoalan pribadi, tapi persoalan masyarakat, persoalan negara juga, bahkan persoalan umat dunia hari ini, insya-Allah akan terperbaiki dengan kita memperbaiki solat, dengan kita sempurnakan syarat dan rukunnya. Masya Allah. Okey, baiklah sahabat DAO Podcast channel yang tercinta. Alhamdulillah, Masya Allah, ini sangat menarik ya teman-teman sekalian, dan tidak bosan kalau kita membahas masalah solat nih ya Ustaz ya. Karena juga memang solat ini terus menerus kita perbaiki ya. Artinya tidak akan selalu merasa puas.
kita tetap evaluasi diri kita juga dan semuanya tentunya ya Ustaz ya. Okey, baiklah sahabat di AU Podcast channel tercinta, alhamdulillah terima kasih banyak ya sekali lagi pada teman-teman sekalian telah mendukung channel ini, dan jangan lupa support, share, komen dan like. Ini media dakwah kekinian ini dimohonkan untuk selalu support ya, insya-Allah. Mudah-mudahan antum-antum semua diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baiklah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Nanti datang lagi ke sini Ustaz. Insya-Allah. Ini katanya Ustaz mau balik ke Malaysia Ustaz ya? Ya, kebetulan ada beberapa tugas di sana ya. Karena saya ini dalam bidang dakwah seni ya. Ada beberapa penampilan persembahan. Masya-Allah. Yang juga saya terlibat di dalamnya ya. Dan juga ada beberapa urusan-urusan yang lain ya. Jadi mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada umat. Amin, insya-Allah. Baiklah sahabat di AU Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.